Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini diangkat dari kitab Amos pasal 5, ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagai api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa dapat kita pungkiri bahwa dunia saat ini sedang ada masalah serius dengan yang namanya kecewa. Ada yang kecewa dengan keluarganya yang telah dibina bertahun-tahun, tetapi harus berakhir di perceraian. Ada yang kecewa dalam masa mudanya, sehingga dia mengalami kegagalan. Ada yang kecewa dalam kehidupannya. Kenapa dia tidak bisa sukses, tidak bisa hidup senang seperti orang lain? Maka dia kecewa dengan hidupnya sendiri. Lalu di dalam kekecewaannya itu, manusia cenderung nekat dan mengambil keputusan yang salah. Ada yang langsung putus asa lalu bunuh diri. Ada yang menjauh dari Tuhan, melupakan Tuhan dengan janji-janjinya. Tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi berdoa dan memuji Tuhan, bahkan tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Ada juga yang akhirnya tidak peduli lagi dengan orang lain, tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain, dan tidak peduli lagi dengan tanggung jawabnya. Dan ada juga yang tidak mampu menahan emosionalnya, sehingga dia stres dan depresi. Itulah yang terjadi pada kebanyakan orang akibat kecewa. Padahal kita harus ingat bahwa kekecewaan itu bisa saja terjadi pada siapa saja. Tetapi bagi anak Tuhan, pengikut Kristus, kita harus ingat. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya kita harus memahami bahwa sekalipun kesusahan, kekecewaan hadir dalam hidup kita, itu adalah caranya Tuhan untuk membentuk kita ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Dan sering sekali melalui penderitaan, melalui kekecewaan, itu adalah caranya Tuhan untuk memperbaiki cara-cara hidup kita, agar kita tidak liar, tidak melakukan sesuka hati kita, lupa akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel dalam nats ini. Dalam konteks pada zaman itu, bangsa Israel sedang berada dalam kondisi yang cukup makmur. Berada dalam kondisi yang baik, berhasil. Mereka memiliki minat untuk melaksanakan ritual keagamannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata kondisi tersebut tidak memberi dampak dalam kehidupan mereka sehari-hari.
ibadah dan perayaan agama yang mereka lakukan ternyata tidak membawa mereka hidup dalam iman yang benar. Justru iman mereka menjadi dangkal. Ibadah yang dilakukan hanya untuk menutupi dosa dan pelanggaran mereka. Itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka dan menuntut pertanggungjawaban atas segala pelanggaran mereka. Amos menyampaikan hukumannya yang akan ditimpakan atas mereka apabila mereka tidak bertobat. Tuhan akan menghabisi mereka dengan seluruh keturunan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar mereka tidak dihukum, yaitu mereka harus bertobat, kembali kepada Tuhan dan mencari Tuhan supaya mereka hidup. Mencari Tuhan berarti berusaha, berjuang, atau bekerja keras untuk menemukannya. Dalam terjemahan lain, mencari Tuhan adalah kembalilah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah hilang, sehingga kita perlu mencari-carinya. Tetapi yang sebenarnya adalah kitalah yang melenceng, kitalah yang hilang dari hadapan Tuhan. Bahkan bangsa Israel lah yang sudah melenceng, menjauh dari Tuhan, sehingga Tuhan melalui Nabi Amos mengatakan agar mereka kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa hidup tanpa tuntunan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menginginkan pertobatan dalam hidup kita dari hari ke hari. Dan pertobatan bukan berarti ketika kita sudah rajin ke gereja, rajin berdoa, lalu kita menganggap diri kita sudah bertobat. Saudara yang terkasih, kalau demikian, kita sama saja dengan bangsa Israel. Karena mereka juga lebih hebat soal perayaan-perayaan ibadah mereka. Tetapi yang penting bagi Tuhan adalah bahwa Tuhan akan melihat pertobatan kita dari hati kita. Dan itu harus berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Memuji dan menyembah Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam pertobatan dari hari ke hari. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin.